Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat terput semua, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Balik lagi di acara kita di Terbasa Basi Terput, bahas sana, bahas ini. Dan masih balik lagi di host-host yang ganteng-ganteng bersama gue, Dimas Becek. Dan gue, Edi Green Tea. Wih, Edi Green Tea. Karena nama-nama minuman saya kan Edi berarti suka green tea ya? Suka green tea, sama. Dan di episode yang sebelumnya, kita udah janji bahwa kita akan mendatangkan tamu-tamu yang spesial. Hot. Ya. Hot, apa panas? Oh, Ya, iya. mungkin pemirsa-pemirsa dan teman-teman yang ada di Terput udah pada tahu siapa sih Pak Edi kira-kira nih bintang tamunya kali ini? Ini mau main rahasia-rahasia apa gimana nih? Ya langsung aja lah, nggak usah rahasia. Tidak ada rahasia di antara kita Pak Edi. Bintang tamu kita yang pasti sudah lama banget mengabdi di Terput, Pak Dimas. Sudah Pasti, lama mengabdi di pasti, Terput. jelas. Pasti langsung nanti kalau misalkan sudah kita panggilkan, ini biar seakan-akan siapa sih Iya. gitu. Biar pada penasaran juga. Pasti. Oke, sekarang kita sambut Pak Agus Waladi. Tepuk tangan. Ya. Stop. Udah bagus. Silakan. Bos saya, Pak Dimas. Bos saya. Siapa Edi ya? Aduh, oke. Jadi sesuai dengan janji kita kemarin, kita udah datengin Bapak Irianto. Insinyur, Pak. Insinyur dulu, Pak. Irianto Agus Waladi. Irianto Agus Waladi. Oke, sekarang Pak Agus silakan memperkenalkan diri ke halayak netizen Yang ingin tahu lebih dalam. Selamat sore para pemirsa yang ada di rumah, terutama alumni SMK Terakhir Putih Global Satu Bekasi. Barangkali ada yang melihat di edisi Pasti Edisi banyak tim. nonton bagus. Iya. terlebih dahulu Bapak doakan semuanya semoga sehat Amin. supaya tidak terserang COVID-19. Biar lucu. Benar gue paham. COVID-19. Karena ingat dulu ada band Cokpit. Dulu ada bagus. Ada. Saya belum lahir, 85. Ada zamannya Phil Collins. Oh, Iya, Collins tahu. Tahu. Ini intermezzo aja. Pak. Intermezzo aja, siap. Intermezzo aja, jangan terlalu tegang kan dan Yoi. Pak Dimas. Siap. Bapak doakan juga semoga pada sukses semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, ini kan sehubungan dengan Hari Batik. Oh iya, benar. Tadi kita mau pakai di batik, Pak Iya. Agus. Cuman kita Pakai batik. kayak kondangan Pak kalau Dimas. Pak batik semua nanti. Hari Batik itu hari nasional. Hari nasional, benar. Kita sebagai guru pembina, kita harus mencontohkan kepada anak-anak kita, generasi penerus di bangsa kita di Indonesia, khususnya SMK Terakhir Putih Global 1 Bekasi. Betul. Ya. Selanjutnya diundang Pak Edi sama Pak Dimas. Saya nanti ada apa nih gerangan berdua ini? Nggak ada apa-apa. Agus tenang aja di sini. Iya. Jadi gini Pak Agus. Kemarin kan waktu episode pertama saya sama Pak Dimas itu udah mau ngasih tahu nih bahwa nanti episode berikutnya ada bintang tamu. Nah, bintang tamu sekarang kan Pak Agus nih, ya kan ya. Nah, kita pengen tahu nih tentang profil Pak Agus. Pak Agus latar belakangnya apa ya, biodatanya Pak Agus deh kalau Iya. misalkan itu. Saya ini nama lengkapnya Irianto Agus Waladi. Dipanggil Pak Agus. Pak Agus. Saya sebetulnya lulusan Fakultas Teknik ISTN, Gimana tuh? Institut Sains Teknologi Nasional. Di mana tuh Pak Agus? Dulu pertamanya di Cikini, Jakarta. Waktu angkatannya Pak Agus nih. Pak Agus Cikini. angkatan jadul ini. Oh, jadul. Iya. Tahun berapa Pak Agus? Zaman dulu. Jadul. Jadi tahun 82 Bapak masuk ke ISTN dan alhamdulillah Bapak dapat titel insinyur katanya. Insinyur? Iya, katanya. Keren dong. Insinyur kan. dong, mantap. Dulu nih ya kan. Nah, Iya. teknik. Insinyur itu dulu sarjana Sarjana ya, teknik. sama Satu, Pak Agus Pak ya. Agus, sama Dulu kayak S1 ya. mungkin yang Pak Edi kenal kayak Pak Oji, Pak Oman, itu kan sarjana teknik kan. Oh. Itu yang muda-muda. Oh, kalau yang orang tua berarti insinyur. Oh, IR berarti. IR. Kalau SPD itu dulu Dokter Andes kalau nggak salah sih Pak Edi. SPD Dokter Andes? Kalau angkatan saya. dulu Oh. depan. Betul. Nah, ini masalah kependidikan Bapak ya. Terus riwayat kerjanya Bapak udah lama sebetulnya. Dari mulai STM, kerja di Jakarta tahun 83 sampai dengan tahun kuliah lah. Keluar kuliah Pak Gus terlalu lama nih, top 10 Pak Edi. Dulu kuliah berapa tahun Pak Gus? Kalau saya kan 5 tahun nih kuliahnya. Ya, kalau Pak saya- Dimas berapa kuliahnya dulu? 3,5 tahun. Normal, 3,5. Pak Agus berapa tahun? Saya boleh dikatakan lama kalau Iya. di
Kalau di bagus zaman ya. sekarang diketawain Bapak. Sekolah itu 9 tahun Bapak. 9 tahun? Iya, 9 tahun. Kuliah Pedi jadi nggak usah khawatir Pedi, Ya. dia lebih lama. Ya tahu dan Oh berarti lebih lama, berarti lebih pintar Pak Dimas. Iya. lebih batokan. Lebih batokan dia. Iya kan, udah Oke. 9 tahun di teknik, Bapak ya istilahnya seperti itu. Terus di kerja Tahun di berapa Pak Gus STM kerja tuh? tahun 83 sampai 90 pindah-pindah Pak Edi di Kemana aja? konsultan. Oh, pernah konsultan? Konsultan untuk konstruksi bangunan. Karena itu dibutuhkan dulu zamannya saya tahun 82 itu kelihatannya anak STM nggak ada yang nganggur tuh Pak Edi, Pak Dimas. Nggak ada yang nganggur. Dia tepatkan karena begitu lulus kita punya kompetensi ya kan ya, yang mesin perkakas dapat menjalankan mesin bubutnya atau mesin-mesin peralatan. Nah Pak Gus tuh kadang-kadang mikir untuk pekerjaan di masonry itu saya kelihatannya nggak hobi, akhirnya saya terjun ke drafter gambar. Oh gambar. Agus kalau Pak Agus lagi ngajar gambarnya bagus-bagus. Wah, Iya Pak iya, Edi. iya. Anak Ternyata iya. Jelas lah ya. Kayak Pak Edi sama Pak Dimas kali ini ya. Apa tuh? Ada gobengnya. Yoi, zaman muda ini dulu. Iya, Iya, ya, iya, cakep iya. lah. Iya iya Keren iya ya, iya Pak benar Edi, ya kan? benar. Nah, itu. Tapi percaya saya dulu bagus kalau bagus ganteng. Pokoknya kalau dulu bagus dah ceritakan banyak dah dari Iya, iya. STM sampai belum S1. Saya banyak kerjanya Pak Edi. Oh berarti Pak Ya, Agus dari ceritanya 5 PT. dari STM nggak langsung kuliah? Ya kuliah, Langsung kerja dulu. kerja saya. dulu, habis kerja dulu, langsung kuliah. Terus di perguruan tinggi di Jakarta kan banyak tuh. Iya. Terus ke persaingan di daerahnya Pak Agus juga istilahnya ketat gitu Ketat, ya. iya. Jadi, Nah. akhirnya saya masuk di perguruan tinggi STN itu teknik, ambil mesin saya. Ambil mesin ya. Nah, pas lulus. Nggak dihukum Pak Agus? Eh? Nggak dihukum? Bukan Ambil mesin. Oh. Gue kira ambil mesin dihukum. Iya. Pas tahun 90 saya lulus S1, saya kerja satu tuh Pak Edi. Apa tuh? Di Morita Cokro Grendo, spare part otomotif. Oh, Ya kayak kan? Astra kali? Apa Ya. bukan? Kalau dulu belum ada Astra berkembang, Belum kalau ada, tahun Pak 90 itu kan, karena kawasan masih satu tuh Pak Di Dimas. mana tuh, Pak? Pulau Gadung ya? Kawasan industri Pulau Gadung. Tuh, masih Pulau Gadung, tahu Pulau Gadung, Pak. 90-an ke sampai 90, ya kan 90, 92 saya kerja Pak di kawasan itu kan. Iya. Di Morita Cokro Gerindo. Dia manufacturing kan, manufacturing. Itu mesin-mesin bubut manual masih. Masih Dulu manual, kan, ya? ya kan. Itu memproduksi gear. Oh gitu. Kalau dulu reparasi namanya. Reparasi. Setelah itu adanya Toyota Astra berkembang. Baru Baru ada tuh tuh. tahun 2000 tuh berdiri tuh. Iya, Oh, 2100 itu kan. 2100. Nah, baru tuh dari Pulau Gadung tuh pada kesana nih nyabang untuk memproduksi manufacturing spare part otomotif yang bekerja sama dengan pabrik-pabrik mobil. Oh, jadi Pak Jadi, Agus dulu pernah wah. sempat ke dari Pulau Gadung ke itu MM ke Kawasan, sana? Kalau MM MM udah di Cibitungnya. Cibitung, Nah, ya. dulu Cibitungnya, di luarnya saya ada buka cabang soalnya di sana. Saya kira gini Pak Dimas, Pak Agus lulus kuliah nih, saya kira nih lulus kuliah langsung jadi guru, nggak taunya Iya. di belakangnya itu. Makanya kita tanya juga Pak Edi. Iya. Itu kan bagus pengalaman bagus dari mulai lulus habis SMK, terus masuk kuliah, terus habis lulus kuliah gitu. Nah, sekarang saya mau tanya gabung di Yayasan Teratai Putih Global sejak tahun berapa Pak Agus? Ya, dari tahun 2004, 2004. Bapak ngelamar di daerah Ciketing. Oh, Itu Ciketing. ada cabang SMK Teratai Putih Global 4. Oh, 4 TP 4. Bapak di sana tuh baru ada kelas 1, Pak. Kelas 1 naik kelas 2. masih baru. Angkatan kedua nih. Langsung di Teratai Putih Global 4 itu diangkat menjadi Wakahubin. Wih. Cuman PLT-nya lama. Apa tuh PLT? PLT itu penjabat kayak sementara begitu Oh. Pak Dimas. Ya kan ada PLT-nya dulu. Baru 2006 Bagus resmi menjadi wakil Hubin di Teratai Putih Global 4 gitu. Ya kan ini. Nah, itu saya Wakil diangkat di sana. Berarti wakil kepala sekolah bagus ya? Ya, Kepala wakil sekolah. 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 Karena wakil-wakil sekarang itu lain dengan dulu Pak di sekolah dan saya sekolah, ya kan. Dulu kalau kepala sekolah 1, wakilnya 1. Ya. Kalau sekarang sih ada 3 tuh. Zaman Bisa sekolah kita, jadi Pak Edi. 4. Iya, ya kan. Dulu saya juga STM juga begitu, Pak. Ada 3 Oh, mungkin wakilnya. STM Ya gitu kali makanya ya. zamannya Pak Edi mungkin sudah masuk tuh baru tuh. Oh iya. Ada personal wakil ada 3. baru ya. kan. Iya. Nah, pada waktu bagus masih 1. Masih satu. Sekarang. Kalau Pak Dimas Sekolah, 1, Pak? Wakil sekolah Pak Dimas 1 apa? SMA, anak SMA, anak IPA, Pak. SMA. Iya, anak SMA. itu IPA. kan. Nah, itu seperti itu ya struktur organisasi di sekolah kita itu kan seperti itu. Saya menjadi wakil
tahun 2005 lah boleh dikatakan, cuman PLT 2006 sampai sekarang saya masih menjabat wakil Hubin ya kan di SMK Teratai Putih 1. Nah, pindah ke global pindah ke global satunya kapan tuh, Pak? Tahun berapa? Kalau di Teratai Putih Global 1 saya 2010. Oh, Itu sudah berapa tahun tuh, Pak? Sudah 10 tahun ya? 10 tahun. Ya. Oh, 10 tahun. Berarti top 10 Pak ini. Top 10. Tuh, kalau bahasa Inggrisnya ya. Iya, benar, Top Pak. 10. Ya, berarti Pak Agus selain jadi Wakasek bidang hubungan industri, terus ngajar produktif juga ya Pak Agus ya. Nah, Ada kelas juga. wali kelas juga Wali kelas pasti. juga. Jangan lupa Waduh. itu. Oh, iya itu badan. Sampai sekarang Sampai sekarang, iya. Pak Agus sendiri kali Pak liatin coba. Iya, benar-benar. Coba Eh, sekolah. salut sama Pak Sampai Agus. hari ini aja ya beliau Dua masih sekolah, bersama. Pak, sama di Dua sekolah. Terput Jakarta. Iya. Yes. Ngajar juga. Ngajar lagi. juga. Benar-benar hebat, Pak. Ya, ya kan. Nah, Pak Oke, Gus, sip. terus job desk-nya Hubin sendiri itu apa sih Pak Gus? Mungkin ada yang belum tahu dan mungkin ada yang mau tahu. Pertama sebetulnya menyangkut bursa kerja. Bisa Bursa kerja. kerja itu untuk anak-anak itu. Ya. Terus keduanya menempatkan anak-anak kelas 11 yang 11. ada di SMK Terput ini saya tempatkan PKL. PKL. Terus ada lagi nanti di dalamnya saya bekerja sama dengan Kabrok itu sebetulnya akan mendirikan unit produksi. Ya, harusnya ya TKJ, TSM, MM, TKR itu mendirikan suatu badan usaha. Biar anak-anak kreatif terus apa itu harus ada wadahnya. Wadahnya, iya. Wirausaha itu. Jalan. Kalau misalkan ada warga-warga sini nih, BSK mau benerin motor, bisa harus di sini. Pak? Harusnya itu kan kita punya bengkel. Iya. Tahu Pak Edi mas tahu bengkelnya. Sangat lengkap. Oh, iya kan. Lengkap, peralatan canggih, Apalagi Pak Edi tuh yang di gedung baru. Nah, Pak Gus di Hubin sendiri tuh sendiri apa ada staffnya sih Pak Gus? Ya, Oh, nggak ada. tahun ini udah 2 tahun ini. Udah 2 tahun? Alhamdulillah. Betul. Bapak Iya. punya temen nih. Alhamdulillah. Dia Oh, di jadi samping di tangan Pak kiri Gus. saya nih. Bukan buat cebok, bukan. Jelasin bagus, jelasin. Ya. Jelasin. Jadi Pak Agus punya staff ya Pak Gus. Coba Punya. sebutin Ini Pak Agus dia coba nih. staffnya dikenalin Ini juga. seperti ini nih. Nah, Upin hanya staff saya kan. Oh. Yang satunya Bu Dwi. Bu Dwi. Ya, karena Bu Dwi kemarin cuti 3 bulan ya kan. Jadi siapa? Jadi Bapak ini terus nih Siapa yang tahu? saya suruh-suruh. Kenal bagus. Edi Gaper. Gaper. Lihat aja jambulnya. Ya kan? Saya nih ya di bagian Hubin bertiga sama Bu Dwi itu sebenarnya kita hanya membuat ini Pak Dimas. Jadi Pak Agus yang memikirkan. Jadi Pak Agus tuh pekonsep. Pak Agus tuh konsepnya tak gitu Matang misalkan dulu ya. sama Pak Matang Agus. set, kita briefing, kita jelasin Pak Agus maunya bagaimana, kita buatin nih. Saya sama Bu Dwi buatin. Nah, Pak Agus maunya bagaimana, dikasih ke kita kerjain, kita udah selesai, udah bagus nih Pak Agus ya, kita kasih baru. Kalau misalkan belum, kita revisi lagi. Jadi intinya sih Pak Agus pengonsep. Makanya kalau Pak Dimas, Pak Edi dan pemirsa yang ada di sana ya kan, kan? Sangat jauh sih, Iya, 10 sangat juta jauh. orang, iya. Itu sebetulnya Pak Gus kalau diam di sekolah kayak nggak kerja Pak Dimas. Iya. Ya kan itu. Ah. Yang kerja sebenarnya Bu Dwi sama Pak Edi. Di Gaper. Mantau siswa PKL juga ya Pak ya? Gitu Iya. ya? Kalau zaman sekarang memang di media medsos itu di telepon bisa, tapi kadang-kadang kalau menurut Pak Gus di zaman dulu itu udah etis sebetulnya. Etis. Nggak sopan. Face to face. Face to face. Wah, face to face itu kan. Iya. Tapi gua kira Pak Agus dari kuliah semburu, nggak tahu Iya. Makanya kan kita jadi tahu dengan kehadirannya Pak Gus. Saya itu sebetulnya dibantu Pak Edi itu tentang istilahnya pembuatan secara tertulis. Pak Edi lah boleh ya kan. Kalau Pak Edi lancar, saya juga biar ini kan Wih, akan biar tidak makin kembali semangat lagi, nih. Pak Edi. Apa rekening berapa Pak Agus? Makanya saya kadang-kadang marah-marah tuh sama Pak Edi kadang-kadang kan. Ya ini demi Kemajuan kemajuan kita bersama. Iya. Tapi ngomong-ngomong, Iya. Pak Agus, Pak Edi, saya kemarin lagi posting di sosial media saya tentang sekolah kita. Terus ada beberapa anak SMP tuh nanya, Pak Dimas di Terpus 1 udah pembukaan belum PPDB? Kira-kira udah belum sih Pak Gus? Kemarin saya sudah rapat-rapat terus nih Pak Wih. Dimas mengenai PPDB. Karena situasinya nih Masih COVID. Masih Copet, Copet, copet. men. Copet tuh yang kalau misalkan lagi Copet. Ya. Iya. apa? Copet. Copet, copet. copet. Nah, masalah pandemi ini Iya. Pak Pandemi. Dimas. PPDB ini sudah launching Pak Dimas. Launching. Sudah buka. Oh, itu sudah boleh ya. Buka pertama itu kemarin di tanggal 29 Tanggal 20 pas September. September kemarin 2020, ya. yayasan melayangkan suatu diskon besar-besaran. Iya. 75%. Jadi diskon potongan 70% sampai bulan sampai bulan
Oktober tanggal 10. Tanggal 10. Ah. Bertebaran. Diskon Iya, 70%. Ya kan, ini Tapi itu biasa. nggak hoax kan Pak ya? Enggak. Valid itu berarti valid valid ya? Iya. Ini lagi nih, ada nih kan pertanyaan nih. Emang kenapa sih kita harus milih Terput 1 dibandingin sekolah yang lain? Apa sih Gitu. keunggulannya kira-kira Pak Gus? SMK Ternate Putih Global 1 itu sebetulnya dari tahun 1997. Berarti salah satu SMK tertua di Bekasi Terput. Terput. Ya kan ini makanya 97. sampai membludak siswanya kan. 1000 berapa dulu Pak? 200 lebih ya Pak Gus ya? 1200 lah. 200 lebih. Ya kan. Sekarang istilahnya TKR udah Ya. megah tuh kayak Iya, Astra udah kaca. Showroom semua bagus tuh ya? kan. Isinya apa aja Pak? Coba dikasih tahu penonton itu bakal ada apa aja di bengkel Wah, baru di sana Pak. lengkap sekarang. Ah. Ya kan ini ada trainer, sasis, ngerti. misalkan ada starternya, terus ada lagi dongkrak hidroliknya. Oh, yang buat cuci mobil ya? Ya, ada itu kan baru itu kan. Itu buat cuci mobil Pak? Terus ada trainer engine yang Oh, baru-baru, ya kan, ya kan. Ah. Terus mobilnya juga yang merah nih, tahu nggak? Mungkin alumni. Ah, yang merah. mobil kutukan Terput 1. Nyalakan mobil itu maka Anda akan lulus. Mungkin yang TKR ini kenangan yang paling kelabu ya, mobilnya kayak bajunya Pak Edi. Yang kemarin di sana pada tahu tuh. Iya. Ada sejarahnya. Dari tuh. sejarahnya Pak, itu Iya. mobil nyalahin maka lu lulus. Kalau belum jalan nggak bakal lulus. Karena itu diuji kompetensi Pak Edi. Uji kompetensi Harus nyala, benar. kalau nggak nyala ya nggak Sekarang lulus. perkembangan di teknologi otomotif kan berkembang Iya. nih, ya kan. BMW Bapak nanti dimasukin aja. Nah, Warna biru. gantian, Iya, gantian. Pak. Oke. Nah, ini di Dan TKC. guru-guru mudanya banyak bagus ya sekarang. Ya, sekarang alhamdulillah nih guru-guru mudanya ya kan lagi dipacu terus. Kayak angkatannya Dibajelak Pak terus. Pak Dimas, Pak Edi itu kayaknya Pak Alfred. Ya, sekarang itu sebetulnya kalau mau sekolah lihat dulu gedungnya, lokasinya. Strategi. Ya kan, strategis enggak, membuat betah enggak. Betul. Kalau misalkan dilihat betah, ya itulah. Kalau nggak betah, kadang-kadang pengennya bolos aja kayak Pak Edi dulu, ya kan? Kayak Pak Edi dulu SMA. Oh iya, saya. Tuh jadi untuk anak-anak SMP kelas 9 di sini kita ada jurusan TKR Pak Gus ya. Ya. TBSM, terus TKJ dan Multimedia. multimedia gitu. Pak Gus, terima kasih banyak Pak Gus Siap. sebelumnya. Ya, makasih buat Dimas. Iya. Saya pesan nih terakhir. Wah, apalagi nih. bagus. Ya, Pesan pesan terakhir bagus. nih. Iya, pesan. Untuk SMP, mohon untuk mainkan medsosnya. Sosmednya Karena Pak Gus ya? medsos di SMK Ternate Putih Global 1 terutama ada Facebook, Facebooknya MC, ya. Terus Facebook. ada apa lagi tuh Pak Dimas? Instagram kita Pak Gus Instagram. ada. Terus ada lagi Instagram. Ini YouTube Nah, kita Pak Gus. Nah, Nah, Facebook, Instagram, YouTube. Pak Gus punya Facebook nggak? punya. Nah, kali kalau ada yang mau nanya-nanya sebagai alumni mungkin ingin membutuhkan informasi lowongan kerja mungkin bagus. Iya, Iya, boleh, boleh. Pak Edi, Iya, Pak. Pak Dimas dan penonton yang ada di sana. Hidup. Iya. Oke. Jadi untuk kalian yang mau daftar di SMK Ternate Putih Global 1 Bekasi, silakan hubungi di bawah ini. Di mana ini? Di bawah sini. Di bawah sini. Jangan sampai diskonnya habis nanti baru tanya lagi Pak Wah, Edi, ya. kalau diskonnya habis baru datang sayang. Saya 75%. pemirsa. BTW Pak Gus kok ya udah berumur, udah senior seperti ini tapi kok masih tetap semangat terus kalau ngajar, apalagi setiap hari ketika Pak Gus pimpin briefing pagi itu semangat terus. Obatnya atau rahasianya apa sih Pak Gus? Ini Pak Edi ya. Ya, Pak siap. Edi mungkin tahu dah kalau saya Pagi. pertama. Pagi SMK kan bisa. pegangan tangannya. Iya. Kalau SMK santun, Santun. santun. SMK mandiri. Mandiri. SMK Bisa. kreatif. 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 Gitu, Pak Edi. Baru Terput the best. Iya. Gitu. Terput The best. Kalau saya bilang SMK Bisa. santun. Santun. Wah, siap nih. SMK Santun. SMK Mandiri. SMK Kreatif. Terput The best. Gitu. Jadi terima kasih Pak Agus. Kita langsung balik karena nggak mau panjang ya. Ya bagus, terima kasih Ya. sudah datang di YouTube Terima kami. kasih, bagus. Nanti kita kalau ada waktu kita ngobrol-ngobrol lagi Pak. Boleh, Agus. boleh ya kan. Pesan-pesan buat alumni sama buat siswa apa Pak Agus? Ya. Sedikit aja. Jadi untuk alumni suruh main ke Ternate Putih 1. Coba lihat seperti apa sekarangnya. Oke. Sambil silaturahmi juga. Bapak nggak minta apa-apa, cuman kedatangan kalian aja ke sini sambil silaturahmi sama Pak Dimas, Pak Edi, saya dan guru-guru yang lain di Lainnya. SMK. Ya. Oke. Kami juga rindu sebetulnya. Pak. Oh, iya. kan? Tuh Pak Gus aja Kalau rindu bisa- sama kalian ya kan? Iya. Rindu, cuman apa
jauh tangan tak sampai apa itu? Kasih tak sampai padi. Kasih tak sampai, jauh di mata dekat di hati. Wes. Oke. Oke, itulah sebetulnya siapa yang ketemu lebih banyak lebih baik gitu. Iya. Yaudah, jadi intinya begitu aja. Nanti kita lanjut ke pertemuan episode ketiga ya. Episode Nanti ada berikutnya. bintang tamu lagi, tapi kita nggak bakal kasih tahu dulu di sini. Seperti biasa, sebelum kita nanti mulai YouTube nih, kita IG dulu, makanya pantengin IG Terput ya kan, biar tahu nih siapa nih yang bakal jadi bintang tamunya. Oke, gitu aja Pak Dimas. Kita nanti balik lagi di episode berikutnya di Terput, bahas sana, Bahas ini. udah. Bagus kan selalu pagi tuh SMK itu. Iya, Saya bisa, sendiri bisa. aja. Jadi dia pengen eksis. Bertiga. Lu Udah boleh. Bagus kok umurnya udah tua nih. Ah, iya. Apa jadi. Iya. Tapi selalu semangat. Iya Pak Dimas, coba umurnya udah tua, coba Iya, bisa ngomong. iya, iya. Kayak 17. Iya.